Pada hari ini, Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelas kita mulai, silahkan dipimpin doa ya. Nah, dipimpin dulu doanya. Kita pada duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih ya Mbak Dila. Nah, hari ini kita bertemu di layar ya. Tidak apa-apa karena situasinya masih seperti ini. Itu mau tanya kabar kalian anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan semuanya? Sudah, Bu. Sudah mandi? Sudah. Iya, semuanya udah mandi ya, jangan ada yang belum. Meskipun belajarnya dari rumah, tetap semangat ya, meskipun belajarnya kalian dari rumah. Sambil Ibu mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dengan cara bagaimana? Cuci tangan dengan sabun, kemudian pakai masker dan jaga jarak bila kalian bepergian keluar rumah. Ya, sambil Ibu mengingatkan ya untuk absensinya di WA group yang sudah Ibu berikan linknya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebentar Ibu share dulu ya materinya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh iya. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai adalah siswa dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, siswa dapat melengkapi tabel tentang hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kemarin kamu kan sudah belajar mengenai ekosistem ya. Apa sih itu ekosistem? Ya, interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Iya, betul. Jadi ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan benda tak hidup dalam lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis ekosistem. Sambil Ibu menjelaskan, kalian simak ya. Nah, jenis-jenis ekosistem itu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini dibagi menjadi dua, ada ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, yang air pun dibedakan menjadi dua, ekosistem air tawar serta ekosistem air asin. Yang ekosistem alami berupa darat ini ada ekosistem hutan, ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem padang pasir, ada ekosistem tundra, dan ada ekosistem taiga. Nah, untuk ekosistem buatan ada ekosistem sawah dan ada ekosistem bendungan. Kita belajar dari yang pertama dulu, ekosistem air. Ekosistem air ini dibedakan menjadi dua tadi ya, ada ekosistem air tawar dan ada ekosistem air asin ya. Tadi untuk ekosistem air tawar ada ekosistem danau, lalu ada ekosistem kolam dan ekosistem sungai. Serta untuk ekosistem air asin ini ada ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut darat.
Nah, berikutnya di sini ada sebuah teks. Nanti kalian juga akan belajar mengenai menentukan pokok pikiran ya. Coba siapa yang bacakan? Tasya bacakan, kita coba tentang ekosistem darat. Yuk. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, Gurun, gunung, Taiga taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan Ekosistem oleh darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Ya, ini ya. Kemudian untuk ekosistem hujan tropis yang bacakan. Dila coba bacakan. Ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ya, berikutnya ada juga ekosistem sabana. Coba tolong dibacakan. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Iya. Kemudian berikutnya ada ekosistem padang rumput. Padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Iya. Berikutnya ada ekosistem gurun. Yuk, silakan. Dila bacakan lagi nggak apa-apa. Ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Ya. Kemudian ada ekosistem taiga. Ayu, coba bacakan. ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajang biasanya hidup di ekosistem ini. Ya. Kemudian yang terakhir pada paragraf 5 ya, ekosistem tundra. Tolong dibacakan yuk. Asya. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Nah, dari jenis-jenis ekosistem yang sudah kalian baca, di situ ada berapa paragraf?
Ada 5 paragraf. Iya. Dari setiap paragraf itu pasti ada pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah apa? Kalimat utama yang ada dalam setiap paragraf. Pokok pikiran ini bisa terdapat di awal paragraf, tengah paragraf, ataupun akhir paragraf. Coba sekarang kalian kerjakan lembar kerja peserta didiknya yang pertama ya, ada di buku tema 5 halaman 13. Yuk coba. Dari paragraf 1, ada yang bacakan pikiran utamanya apa, kemudian informasi pentingnya apa. Terus paragraf 2, pikiran utamanya apa, informasi pentingnya apa. A few moments later. Sudah kalian kerjakan kan ya? Sudah. Silakan, saya Bu Guru mau bacakan hasilnya. Silakan. Paragraf pertama, yuk dibacakan. Ekosistem air tawar, ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi penting, tumbuhan yang paling banyak tumbuh di sini adalah gandum. Iya, sip, bagus, lovely. Betul, berikutnya. Paragraf kedua. Pikiran utama, ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi penting, ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Sip, bagus, Dila. Lanjut, paragraf ketiga. Pikiran penting, ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ya, bagus. Informasi penting, ekosistem darat ini disediakan oleh tingkat curah hujan dan iklim. Ya, bagus. Berikutnya, untuk paragraf 4. Dila, mana Dila? Paragraf 4 yuk, Dila. Pikiran utama, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Informasi penting, tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Bagus, betul. Paragraf kelima yang terakhir. Taiga biasanya merupakan hutan. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang berkembang atas suhu satu jenis tumbuhan seperti cemara. Ya, semuanya berarti sudah paham ya mengenai pokok pikiran utama ya? Ada pertanyaan? Tidak. Semuanya paham ya mengenai pokok pikiran utama serta informasi penting yang ada di dalam teks. Kalau sudah berarti dilanjutkan ya anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, dilanjutkan ya. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai jenis makanan hewan. Kalau kemarin kamu kan sudah belajar mengenai jenis makanan hewan yang berupa tumbuhan dan hewan lain. Nah, hari ini kita akan belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya. Nah, ada apa saja penggolongan jenis hewan tersebut? Ya. Ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, kita pelajari satu persatu ya. Untuk hewan herbivora, yaitu kelompok hewan yang
makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, ciri khas hewan herbivora ini mempunyai gigi seri dan gigi geraham, ya. Ini kalau hewan herbivora. Nah, contohnya apa saja? Contoh hewan kelompok hewan herbivora ada sapi, kelinci, dan rusa. Kemudian kelompok hewan yang kedua adalah hewan karnivora. Kelompok hewan karnivora ini adalah kelompok hewan yang makanannya hewan lain. Nah, ciri khasnya bagaimana? Dia ini mempunyai gigi taring yang tajam, yang fungsinya mengoyak mangsa. Ya, jadi ini taringnya tajam, karnivora. Nah, kelompok hewan karnivora contohnya apa saja? Oh, ada harimau, ular, dan singa. Berikutnya ada kelompok hewan yang ketiga adalah omnivora. Kelompok hewan omnivora ini adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Lah, cirinya bagaimana? Nih ya, kelompok hewan omnivora ini memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Jadi lengkap ya susunan giginya, punya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kelompok hewan omnivora contohnya apa saja? Oh, ada gorila, ada orangutan, dan ada monyet juga ya. Nah, untuk kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya, ada pertanyaan tidak? Tadi apa saja? Kita mengenal ada kelompok hewan herbivora, makanannya tumbuhan, karnivora, makanannya hewan lain atau daging, dan omnivora, makanannya bisa tumbuhan dan bisa hewan. Ibu lanjutkan ke lembar kerja peserta didik berikutnya. Bisa kalian lihat di buku tema 5 halaman 15. Sudah kalian lihat? Coba didiskusikan bersama ya. Nah, silahkan berdiskusi. A few moments later. Oh ya, sudah selesai ya diskusinya ya. Silahkan, ada yang membacakan? Misalkan tadi nama hewannya. Nama hewannya apa? Oh, jerapah. Jenis makanannya apa? Dedaunan. Terus kelompoknya termasuk kelompok hewan apa? Herbivora, karnivora, apa omnivora? Oh, herbivora. Yuk, silakan dibacakan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Dila, Bu. Oh ya, Dila, punya Dila, silakan. Ini hewannya Kucing. Iya, Nan kucing. Oke. Jenis makanan daging. Kelompok hewan karnivora. Ya, sip, bagus. Berikutnya. Ya, Bu. Oh iya, Lovely, silakan. Nama hewan simpanse, jenis makanan tumbuhan dan hewan. Kelompok hewan omnivora. Iya, bagus, omnivora. Terus selanjutnya ada lagi? Yuk. Yuk, silakan. Siapa membacakan lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan, Tasya. Nama hewan sapi. Iya.
jenis makanan tumbuhan. Iya. Untuk hewan herbivora. Iya, sip. Betul. Semuanya paham anak-anak? Paham. Paham? Tidak ada pertanyaan? Berarti Ibu lanjutkan ke soal evaluasinya ya. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasinya di link yang sudah Ibu bagikan. Siap, Bu. Iya. 15 minutes later. Oh ya, ini hasilnya sih sudah Ibu lihat ada 15 anak yang sudah masuk ya. Beberapa yang nilainya bagus 80, 90. Ada juga yang nilainya masih agak kurang ya. Yang nilainya bagus sih ada Dila, Lovely, Tasya nilainya bagus ya. Kemudian ada yang beberapa ini punya Ayu ya. Masih kurang ya nilainya ya. Iya, nanti bisa belajar lagi di bahan ajar yang Ibu bagikan nanti. Sampai sini ada pertanyaan tidak anak-anak? Tidak ada? Tidak, Bu. Berarti semuanya sudah paham ya? Ya, Bu. Iya. Berarti hari ini kesimpulan apa saja yang bisa kita pelajari hari ini? Yang dipelajari hari ini adalah menemukan pokok pikiran dalam bacaan serta penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Iya. Jadi hari ini kita belajar mengenai menemukan pokok pikiran dalam bacaan serta penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba tadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada apa saja tadi ya? Tadi kan kita belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada apa saja tadi? Hewan herbivora, hewan karnivora, Iya. omnivora. Iya, betul. Jadi belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Tidak, Bu. Ya, jadi semuanya paham ya. Nanti yang belum mengumpulkan berarti bisa dikumpulkan lewat link yang Ibu bagikan. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Nah ya, berarti kalau sudah paham hari ini cukup sekian dari Ibu ya. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga semuanya bisa mengikuti pembelajaran tanpa halangan suatu apapun ya. Jadi semuanya bisa ikut dalam kelas virtual yang Ibu adakan ya. Ibu rasa cukup ya. Silakan Dila dipimpin doanya. Hari ini selesai kelas yang kita ikuti. Yuk semuanya pada doa ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ngasri innal insana lafi usrin illal ladina amanu amilu sholihati wa tawasau bil
Piwatawa Sobis Sobri. Alhamdulillah. Cukup dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.